Saking banyaknya dewa yang ada di dunia ini, tidak mengherankan kalau banyak orang gak pernah tahu sama dewa Anubis. Terkenal semenjak ribuan tahun lalu, dewa penjaga ini mempunyai kisah hidup yang lumayan misterius. Mau tahu ceritanya? Kali ini kami akan jelasin kisah mitologi Anubis yang dianggap sebagai dewa maut paling terkenal di Mesir. Namun sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa kalian subscribe, like dan share ke teman-teman kalian supaya tahu informasi ini. Yuk kita bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang. Kali ini kita akan membahas tentang dewa kematian dari mitologi Mesir, yaitu Anubis. Kita tahu kematian itu akan dialami oleh makhluk hidup. Dan banyak yang percaya kalau akan ada kehidupan berikutnya setelah kematian. Dan banyak mitologi yang percaya kalau ada kehidupan setelah kematian. Makanya banyak mitologi yang punya alam kematian. Jadi kalaupun tidak ada dewa kematian, minimal mitologi tersebut memiliki dunia bawah atau alam kematian. Termasuk juga mitologi Mesir. Di Mesir kuno yang mengambil peran dewa kematian adalah dewa Anubis. Tapi nggak sampai di situ, dewa Anubis dikenal dengan pembalseman atau pengawetan mayat dan mumifikasinya. Serta dia adalah dewa pelindung dan memandu jiwa-jiwa yang telah mati ke aula penghakiman. Orang Mesir kuno percaya kalau tempat tinggal kita saat ini atau bumi ini hanyalah kehidupan sementara. Hanya tempat singgah untuk menuju ke alam berikutnya. Jadi jika ada manusia yang mati maka jiwanya akan dipandu oleh dewa Anubis menuju ke aula penghakiman. Kalau jiwa yang mati itu adalah rakyat biasa, mereka menuju ke aula penghakiman dengan berjalan kaki. Tapi kalau yang mati itu adalah para bangsawan, para raja-raja atau para Fir'aun, mereka menuju ke aula penghakimannya menaiki sebuah kapal. Orang Mesir kuno memang menghormati kematian dan orang yang mati. Apalagi kalau yang mati itu adalah para Fir'aun, para raja-raja. Setelah melakukan ritual pembalseman pengawetan mayat dan mumifikasi, jenazahnya dimumikan. Kemudian mayatnya itu dimasukkan ke dalam peti. Yang mana petinya ada bagian-bagian yang terbuat dari emas, ada juga yang terbuat dari perunggu. Jadi petinya bukan peti sembarangan. Terus setelah itu petinya dimakamkan di dalam piramida. Dan di sekitar peti dibuatkan patung-patung yang terbuat dari emas dan perunggu dan hiasan-hiasan lainnya. Kadang juga mereka membuat patung dewa Anubis di sana. Karena dewa Anubis ini dikenal sebagai pelindung jiwa. Dan ketika masyarakat Mesir kuno ini melakukan ritual pemakaman, ada seorang pendeta yang menggunakan topeng Anubis yang terbuat dari kayu untuk menghormati dewa kematian tersebut. Nah ketika jiwa-jiwa yang telah mati ini dipandu oleh dewa Anubis menuju ke aula penghakiman, di sana dewa Anubis akan menimbang dan mengawasi penimbangan hati didampingi oleh Dewi Amit, dewa Thoth sebagai juru tulisnya dan dewa Osiris sebagai hakimnya. Jadi setiap jiwa manusia yang telah mati ini akan ditimbang hatinya dengan bulu maat. Jika hati mereka lebih ringan atau sama dengan beratnya bulu maat, maka mereka lolos ke kehidupan berikutnya. Istilahnya mereka masuk surga yang disebut Aru. Gambaran semacam itu seperti padang alang-alang yang indah. Di sana mereka akan merasakan kebahagiaan. Namun ketika hati mereka lebih berat daripada bulu maat, maka mereka akan berdiskusi terlebih dahulu untuk melakukan pembuktian kalau selama ini hidupnya dia melakukan perbuatan baik. Tapi kalau pembuktiannya gagal maka kegelisahan oleh Dewi Amit yang mana orang itu akan merasa nyaman selama-lamanya. Dan itu rasanya seperti mati untuk kedua kalinya. Di beberapa versi, hati yang lebih berat dari bulu maat akan dilemparkan ke danau api. Tapi orang menganggap mau itu dilemparkan ke danau api, ataupun dimakan oleh Dewi Amit keduanya memiliki kehancuran yang sama. Gambaran Dewa Anubis awalnya adalah full hewan atau full jakal. Jakal ini masih dalam jenis atau kelompok yang sama seperti serigala dan anjing.
Makanya kayak mirip anjing juga kayak mirip serigala. Jadi Anubis penggambaran awalnya adalah 100 jakal. Seiring berjalannya waktu berubah menjadi manusia berotot atau pria berotot yang seperti jakal dengan telinga yang runcing dan berwarna hitam. Ada penjelasan mengapa Dewa Anubis ini memiliki kepala jakal. Kenapa penggambarannya terkait dengan jakal? Jadi hewan jakal erat hubungannya dengan kematian. Maksudnya adalah ketika ada seseorang yang baru meninggal, jakal ini akan mengawasi, kemudian menggali makam tersebut dan memakan mayatnya. Oleh karena itulah gambarannya Dewa Anubis menggunakan kepala jakal. Kemudian untuk warna hitamnya, warna hitam ini dipilih karena simbolismenya yang melambangkan pembusukan mayat. Serta warna tanah di Sungai Nil yang berwarna hitam. Jadi warna hitam ini mewakili kematian dan juga regenerasi atau kehidupan yang baru. Untuk yang regenerasi dan kehidupan baru ini mengambil makna dari tanah yang subur yang warna hitam. Dewa Anubis juga terkait dengan kematian dan kehidupan yang baru, kehidupan baru setelah kematian. Oleh karena itu dipilihlah gambaran jakal dengan warna hitam dan nama Anubis juga sebenarnya bukan nama aslinya karena nama awalnya itu Anfu atau Infu. Untuk namanya yang Anubis itu diberikan oleh orang-orang Yunani yang datang ke Mesir. Dan nama Anubis pula lah yang paling dikenal oleh dunia. Awalnya ada yang mengatakan kalau Anubis itu adalah anak Dewara. Kemudian seiring berjalannya waktu ada yang bilang kalau itu dia ini adalah anaknya Dewi Bastet, Dewi memanggil kucing. Kemudian ada yang menyatakan kalau Dewa Anubis ini adalah anak haram dari Dewa Osiris dan Dewi Neptis. Jadi Osiris itu selingkuh sama Neptis dan Neptis melahirkan Anubis. Tapi Nepotis meninggalkan bayi tersebut agar suaminya tidak tahu agar enggak ketahuan suaminya. Yaitu Dewa Set. Nah istrinya Osiris yaitu Isis mengetahui perselingkuhan mereka. Dia pun pergi mencari anak bayi tersebut dan ketika dia terlihat dia mengadopsi Anubis dan membesarkannya seperti anak sendiri. Ternyata Dewa Anubis ini mempunyai keluarga yaitu dia memiliki istri yang bernama Anput dan memiliki anak yang bernama Kebecet. Nah ada cerita kalau Dewa Osiris ini dibunuh sama Dewa Set dan dicabik-cabik seluruh tubuhnya kemudian disebarluaskan ke seluruh Mesir. Kemudian istri Osiris ini yaitu Dewi Isis pergi mencari potongan bagian-bagian tubuh Osiris. Dewi Isis mencoba mengumpulkannya. Namun ada satu bagian yang kurang yaitu alat kelaminnya. Katanya sih udah dimakan sama ikan. Nah setelahnya semuanya terkumpul Dewa Anubis pun melakukan ritual pembalseman kemudian mumifikasi. Pada saat Dewa Anubis melakukan itu Dewa Set ternyata mengetahui. Dewa Set kemudian berubah menjadi macan dan mencoba untuk menyerang Osiris. Tapi Dewa Anubis melawan. Karena nggak boleh ada siapapun yang mengganggu ritualnya. Siapapun itu termasuk dewa. Jadi Dewa Anubis menangkap Dewa Set yang menyamar menjadi macan tersebut. Kemudian mengambil besi panas dan mencap badan macan tersebut dan jadilah macan tutul. Anubis kemudian menguliti Set yang masih menjadi macan tersebut dan mengenakan kulitnya sebagai peringatan terhadap para pelaku kejahatan. Jadi Dewa Anubis itu dulunya penguasa Underworld, sekaligus Dewa Kematian. Tapi untuk menghormati Osiris ayahnya tahta itu diberikan kepada Osiris. Dewa Kematian Anubis memang dianggap banyak memainkan peran di mitos Mesir kuno. Tapi Anubis ini menurutku adalah dewa yang paling terkenal dari mitologi Mesir. Menurutku banyak orang yang lebih kenal dengan Dewa Anubis, bukannya dewa-dewa yang popularitas lainnya. Anubis memang sangat besar untuk kelahirannya, ada banyak versi, ada yang bilang dari Dewara, ada yang bilang dari Dewi Bastet, ada yang bilang dari Dewa Osiris dan Neptis. Dan cerita yang paling populer adalah dari Osiris dan Neptis. Anubis menjadi salah satu dewa yang paling sering hadir dalam seni Mesir kuno juga Yunani. Anubis dianggap sebagai dewa kematian dengan kepala berwujud serigala dan juga berbadan manusia. Sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, nama Anubis sendiri lebih sering dikenal sebagai Anfu atau Infu yang mempunyai arti anak kerajaan. Anubis lebih sering dikaitkan dengan orang mati. Dan paling terkenal sebagai penimbang hati.
Terlepas dari kepercayaan modern, Anubis masih tetap disembah sama banyak orang. Karena memberikan harapan pas waktu mereka meninggal nanti, bakal dilindungi juga diberikan keadilan. Pusat pemujaan Anubis sendiri sampai sekarang masih ada di Chinopolis bagian Mesir Hulu. Cerita Anubis sendiri sering dijadikan film, buku dan juga video game. Buat kalian yang penasaran, Anubis juga bisa ditemukan di berbagai museum di seluruh dunia. Contohnya aja Metropolitan Museum of Art di New York, sempat membuat sebuah patung Anubis yang berbentuk anjing. Dan di British Museum, London, Anubis merupakan sebuah patung perunggu berbentuk anjing yang terlihat seperti sedang duduk. Sedangkan di Museum Vatikan mereka malah membuat patung Hermanubis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka jangan lupa klik subscribe, like dan juga share. Agar channel dapat terus berkembang dan memberikan sajian yang bermanfaat. Dan jika ada yang ingin koreksi atau mengasih tambahan, tulis saja di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya.